Judulnya adalah mewujudkan mimpi Masjid Jami Asyafiyah ini menjadi masjid yang terbaik. Jadi baru mimpi Pak Jokat ya. Judulnya ATM Jogokarya. Kalau ingin menjadi masjid yang terbaik adalah ATM, amati, tiru Masjid Jogokarya. Kenapa demikian? Karena masjid tersebut sudah diakui oleh nasional sebagai yang terbaik. Nanti kita akan sampaikan yang terbaik di bidang apa. Mudah-mudahan mimpi kita ini diwujudkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini dasarnya terkait dengan firman Allah, yaitu surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kelihatan ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ini dasar kayaknya nggak nampak, nggak enak. Nah, bas. Jadi firman Allah ini adalah merupakan dasar untuk memakmurkan masjid. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan masuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang yang beriman, insya Allah. Lanjut, ini Pak sekilas. Jadi struktur organisasi di Jogokarya itu sangat gemuk. Kenapa? Karena menggali potensi, mencari potensi, semua dirangkul. Gemuk tapi bekerja, ya kan? Nah, kita udah lulus, nggak aktif. Nah, ini ya, mudah-mudahan kita ke depan nggak apa-apa gemuk, tetapi semua bekerja. Ini kunci suksesnya adalah solid. Apabila pengurus solid, takmir masjid solid, maka insya Allah Allah mudahkan mimpi kita. Jadi kalau kita lihat Pak, di sana tidak ada seksi, yang ada biro-biro. Nah, masing biro-biro yang hitam, yang biru, yang hijau, itu secara struktural mereka memegang kas dana masing-masing. Karena untuk memangkas birokrasi, jadi tidak terfokus kepada bendahara umum, tetapi masing-masing biro ada bendaharanya. Contoh, ketika di sini ada biro pembangunan, maka dia punya kas sendiri, mengatur sendiri, dan laporannya direkap oleh bendahara sehingga memangkas birokrasi. Lanjut, Masjid Jogokarya ya, adalah masjid biasa Pak. Kalau dibanding dengan masjid kita, mungkin masih bersih, masih indah masjid kita. Ya, di sana biasa, bangunannya biasa, sholat berjamaahnya biasa, tidak panjang Pak, sama durasinya dengan kita. Terus tidak ada yang luar biasa, kecuali yang luar biasanya adalah jumlah sholat berjamaah subuhnya sudah melebihi sholat Jumat. Itu yang luar biasa, yaitu pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, terutama di hari Sabtu dan Minggu, di mana para pengurus masjid ya, yang tertarik dari seluruh Indonesia datang ke sana. Ada apa negara datang ke sana gitu kan? Nah, luar biasa berikutnya adalah manajemen masjid Masjid Jogokarya ini luar biasa di bidang idarah. Apa itu bidang idarah? Nah, kegiatan ini bisa menyedot jamaah, khususnya para pengurus masjid seluruh Indonesia, termasuk jamaah Asyafiyah yang pada saat itu tidak mengatasnamakan Masjid Asyafiyah. Karena ketertarikannya, penasaran ada apa sih di Jogokarya. Lanjut, ini Pak. Jadi Jogokarya ini ya, nah, mendapat piagam penghargaan tingkat nasional. Ini saya sampling tahun 2016 nih. Masjid besar percontohan idarah. Nah,
Jadi ini yang menjadi sasaran para masjid terkait dengan idarah, manajemen masjid. Ini mudah-mudahan minimal Pak Masjid Asyafiana kalau tidak tingkat nasional, ya tingkat Cianjur lah. Ya, mudah-mudahan Bupati mengeluarkan sertifikat penghargaan ini. Mudah-mudahan Pak Herman. Lanjut. Jadi manajemen masjid modern, Masjid Jogokarian berupaya menerapkan manajemen masjid zaman Rasulullah, tapi disesuaikan dengan zaman modern, lebih inovatif sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Suksesnya adalah mereka memiliki program kerja takmir. Nah, kalau kita lihat program kerja takmirnya di sini ada 11 item ini. Nah, saya nggak sampaikan atau saya nggak bacakan satu persatu. Yang jelas kunci suksesnya selain solid, Jogokarian punya program, punya planning yang mantap. Berikut fungsi Masjid Jogokarian. Apa yang sudah dilakukan di sini mari kita lihat. Tempat pelaksanaan ibadah, ya. Tempat pertemuan majelis, ya. Tempat majelis ilmu ada di kita, cuman masih terbatas. Pusat informasi ini juga belum sepenuhnya. Pusat dakwah belum menyentuh terhadap lingkungan yang ada di area Sinagali ini. Kemudian tempat musyawarah biasa, tempat pengadilan kita belum pernah coba. Zaman Rasulullah ada nih untuk mengadili ya. Kemudian tempat akad nikah dan yang lainnya yang hitam nggak pekat itu kita belum. Jadi ini perbedaannya terkait dengan fungsi masjid percontohan. Mohon maaf karena waktunya 30 menit, jadi 2 jam saya dapat materi harus disampaikan dalam waktu setengah jam. Punten agak nunggu. Ini hal penting dalam membicarakan manajemen masjid adalah akidah kemasjidan sebagai dasar keyakinan takmir. Jadi kalau takmirnya kuat, takmirnya solid, dan kemudian jamaahnya selaku pemarung masjid kompak, insya Allah. Jadi akidah kemasjidan dibangun. Kemudian filosofi kemasjidan, bagaimana cara pandang kita tentang masjid ini? Ya minimal banyak kesamaan di antara kita. Kemudian teknis pengelolaan masjid, tentunya cara dalam mencapai kemakmuran masjid. Ada tujuan yang ingin dicapai terkait dengan suksesnya pengelolaan masjid. Lanjut, ini boleh terkait dengan filosofi kemasjidan, ya, di mana masjid adalah tempat sujud, sekaligus sarana mensujudkan masyarakat. Masjid adalah pusat peradaban masyarakat. Masjid adalah tempat mencetak calon-calon pemimpin. Mudah-mudahan Pak, kalau bisa di masjid ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang soleh, insya Allah. Akidah kemasjidan, masjid seluruh adalah milik Allah. Ini tercantum juga di dalam Quran surat Jin 18. Masjid adalah rumah milik Allah yang ada di muka bumi ini. Tidak boleh ada makhluk yang memposisikan dirinya sebagai penguasa masjid. Alhamdulillah kita tidak ada ya. Karena kita punya takmir ya, selalu dikomunikasikan dan dimusyawarahkan. Kita sebagai takmir adalah pegawai Allah yang bertugas mengurusi rumahnya yang di bumi ini. Mengurusi masjid itu bukan sambilan. Di sana fokus Pak. Jadi bukan sambilan ngurus masjid itu, sisa waktu baru ke masjid, atau sekedar aktivitas sosial masyarakat belaka. Ini adalah ibadah istimewa yang memerlukan totalitas. Jadi harus betul-betul hati kita totalitas, ya. Wakafkan tenaga kita, pikiran kita untuk memakmurkan masjid. Kemudian kalau kita bekerja pada Allah, Allah akan menggaji kita dengan maksimal, insya Allah Pak. Sedangkan bila kita bekerja pada manusia, digaji oleh manusia, maka manusia hanya bisa menggaji minimal. Insya Allah mudah-mudahan kita ikhlas dan Allah memberikan PGA, peraturan gaji akhirat, insya Allah maksimal. Allah yang akan mencukupi anggarannya. Yakin nggak kita? Allah yang akan mencukupi anggarannya yang dibutuhkan oleh pegawainya dalam mengurus rumahnya. Makanya ini terkait dengan keimanan dalam
memakmurkan masjid ini. Berikutnya, ukuran kemakmuran masjid kita lihat. Seberapa banyak jumlah jamaah sholat 5 waktu? Pengurus harus tahu. Duhur sabarasab, asar sabarasab, isya sabarasab, subuh dan seterusnya di waktu salat fardu. Seberapa luas masyarakat menjadikan masjid sebagai sarana aktivitas dan merasakan kemanfaatannya. Jadi harus betul-betul digunakan oleh masyarakat dan terasa manfaatnya. Seberapa jauh masjid dapat membentuk dan membimbing masyarakatnya. Tidak diukur dari luasnya tanah, megahnya bangunan, atau banyaknya salmokas. Ini yang luar biasa. Tidak diukur, tetapi yang diukur adalah bagaimana terkait dengan pelaksanaan ibadah yang melebihi batas dibanding masjid yang lainnya. Ini menarik. Beberapa pertanyaan tentang pengelolaan masjid. Ini saya kutip seluruhnya dari Masjid Jogokarian. Saya ikut hadir kurang lebih 2 jam dan saya videokan, saya catat, kemudian saya tuangkan di sini. Mengelola masjid itu bukan fokus pada fisik masjidnya, tapi fokus pada jamaahnya. Namun alangkah indahnya bila bangunan masjidnya megah seperti masjid kita yang kita ini, penuh oleh jamaah yang memakmurkan masjid. Amin, bayang. Kita udah punya modal, masjidnya bagus, dengan jamaah modal kita bersama harus kita makmurkan. Berikutnya, masjid itu seharusnya memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Betul Pak? Kalau di kita bagaimana? Sudahkah memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat? Bukan menjadi beban masyarakat. Jadi kalau bisa minta sumbangan itu kepada agnia yang mampu, ya kan? Kecuali kita tawarkan juga kepada duafa, tapi jangan menjadi beban. Ada kalanya kan kita keliling ke rumah-rumah, aduh, sumbangan ya kan? Kita harus tahu para agnia, orang kaya yang biasa bersedekah, kita punya catatan. Itu yang harusnya kita datangi. Teknis pengelolaan masjid. Baik. Ini takmir masjid itu adalah pelayan, Kadek. Kita itu adalah pelayan. Makanya harus somea, harus merangkul jamaah, harus datang ke jamaah. Ya, punya program takmir masjid. Jadi takmir masjid itu adalah pelayan jamaah. Qadimun duyufullah. Takmir bukan penguasa masjid. Hati-hati pengurus masjid. Ya, mentang-mentang pengurus dikuasai. Ya, hati-hati. Ya. Karena apa? Takmir kita itu adalah pelayan di rumah Allah. Ini yang dibawa adalah salah satu kegiatan layanan kita terhadap jamaah. Ini kita, ya Pak? Nih, berarti ini kita ada Pak. Jadi bukan kantin. Saya selalu mengoreksi, bukan kantin, tetapi layanan jamaah. Karena kalau kantin ada transaksi, kecuali kalau tulis kantin gratis. Ini yang dituliskan. Layanan jamaah. Nah, mulai dengan cita-cita makmurnya masjid seperti apa? Jumlah jamaah salat subuh tiap harinya di masjid ya sama banyaknya dengan jumlah jamaah salat Jumat. Nah, ini yang kita harapkan tadi sudah disampaikan. Jadi kita harus punya program ya. Kemudian cermati berapa jumlah jamaah salat wajibnya saat ini yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya dibuat tahap